Assalamualaikum, kembali lagi dengan Nur Studio. Kali ini aku akan mencoba melukis. Nah, aku pakai warna hitam, putih, warna dasar ya. Pada kali ini aku coba bikin backgroundnya dulu karena aku mau bikin warna langit abu-abu, nuansa malam. Nah, di sini tuh aku isi dulu percampuran ada warna putih, biru, sama hitam, 3 warna. Aku langsung ngeblend di bagian kanvasnya. Nah, pelan-pelan ya dikerjainnya. Aku ngisi-ngisi, nutupin semua bagian pada bagian kanvas. Aku ngerjain begini tuh sambil ngebayangin kira-kira tuh efek warnanya gimana. Nah, ini sambil dibayangin posisinya nanti mau diisi apa gitu. Jadi aku pastikan dulu nih semua backgroundnya tertutup dan sesuai dengan yang aku bayangkan warnanya. Nah, ini aku mulai nutupin setiap background kurang gelap, jadi aku mulai ngegelapin lagi tapi ngeblend biar agak lebih soft, aku blend yang lebih lembut lagi. Nah, aku kasih warna putih sedikit biar ada efek-efek terang, karena kan kalau bagian belakang ini harus diisi full dulu sesuai yang kita mau. Nah, ini aku lanjut ngewarnain, kasih efek putih karena aku ngebayanginnya nanti ada efek-efek cahaya, lalu aku smooth ngeblend bagian kanvasnya biar benar-benar warna yang aku inginkan itu dapet. Nah, lalu bagian hitam, bagian kiri kanan kanvasnya agak aku kasih warna gelap. Nah, biasa nanti warna-warna ini akan menimbulkan efek ya ketika kita buat lanjutan warna yang lain. Nah, ini kiri dan kanannya udah mulai aku kasih warna hitam tadinya. Nah, di sini tuh aku udah ngebayangin aku mau gambar pohon. Nah, aku mulai buat pohon-pohon, batangnya dulu satu persatu aku kerjain, lengkap dengan ranting-ranting. Nah, aku kerjain pohon-pohon ini yang bagian depannya. Nanti bagian belakang aku biasanya tinggal sematin yang kecil-kecilnya aja. Nah, aku kerjanya pelan-lahan, pakai warna hitam. Nah, lalu aku masih ngelanjut ini. Nah, ngelanjut tadi sambil milih-milih kuas yang cocok untuk kesesuaian besar kecilnya pohon yang mau aku kerjain. Nah, ini masih aku tarik-tarik garis dulu untuk bikin ranting-ranting pohon, batang pohon. Nah, ini dilakukan berulang kali biasanya untuk dapatin efek dari pohon tersebut. Kalau ini kan pengerjaannya belum detail, ini masih kalau aku ngerjainnya kalau lukisan itu dikerjain beberapa kali. Nah, aku mulai bikin-bikin bagian pohonnya udah mulai lengkap pada sisi-sisi ini, siap dengan bikin ranting-ranting bagian atas pohonnya. Nah, ini prosesnya perlahan sambil ngisi, sambil kita liatin lagi bagian mana ya yang harus diisi. Aku ngisi-ngisi, tampilin sedikit akarnya biar kelihatan kita kayak ngelihat terowongan kiri kanannya itu diisi sama pepohonan dan ada satu sisi tuh jalan setapak. Nah, itu kira-kira bayangannya seperti itu. Kita lihat lagi proses selanjutnya. Nah, aku ganti lagi kuas yang lebih kecil ini untuk memberi efek perbedaan batang pohon satu dengan batang pohon yang lainnya. Nah, ini terus aku lakukan berulang kali sambil ngebayangin kira-kira di belakangnya ada apa lagi, ada apa lagi. Nah, ini terus aku lakukan, membuat ranting-ranting ini cukup lama ngerjainnya, hampir seharian ya, ngisi ranting, mengulang beberapa kali, karena dia nggak langsung jadi biar kelihatan tuh ada tekstur perbedaan antara bagian depan sama belakangnya.
Nah, terus aku isi beberapa bagian putih-putih itu buat lightingnya biar kelihatan apa namanya efek cahaya dari belakangnya. Nah, ini udah mulai kelihatan. Lalu aku mulai ngisi ranting-ranting. Nah, ini aku ganti lagi uh, kuasnya. Jadi aku pilih yang kecil lagi ukurannya sehingga bisa membedakan tekstur bawah sama atasnya berbeda. Itu apa namanya goresannya ya. Jadi bisa terlihat yang mana batang, ranting, sama pohon. Nah, aku mulai ngisi pelan-pelan. Emang ngerjainnya itu ya pelan-pelan lah kalau ngerjain lukisan ya. Kita harus sabar karena ini kan ngerjainnya versi freehand ya. Kalau misal digital kita tinggal kopas-kopas posisi-posisinya terus kita ngatur jadi. Nah, kalau ini dilakukan semua freehand. Memakai warna-warna yang saya jelaskan tadi ada putih, hitam, biru. Biru itu saya campurin untuk warna-warna langitnya. Nah, untuk uh, warna pohonnya masih dominan warna hitam. Nah, ini saya masih mengerjakan ranting-ranting. Perlahan-lahan diteruskan, diperbanyak. Nah, ini ketika mengerjakan ranting ini saya beberapa kali mengganti ukuran kuas ya, mencari lagi yang lebih kecil lagi sehingga lebih terlihat natural rantingnya makin ke ujung makin kecil. Simak cerita selanjutnya dari gambar ini, kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi terus nonton ya teman-teman. Nah, di sini aku masih melanjutkan sisi selanjutnya, menyeimbangkan kiri dan kanannya, kira-kira ranting pohonnya akan seperti apa. Jadi posisinya ini gambar kita seperti berada di bawah pohon, jadi bisa melihat langit-langit, lalu terlihat ranting-ranting. Awalnya aku mau gambar, mau desain apa namanya, mau lukis ini itu hanya ranting dan pohon dan langit gitu kan. Tapi seiring lukisan itu selalu begitu kalau aku kerjakan, jadi seiring perjalanan waktu ada hal-hal yang aku tambahkan kira-kira oh ini lebih romantis seperti ini, lebih manis seperti ini. Itu versi aku ya, disclaimer. Nah, ini udah mulai kelihatan nih sisinya. Aku juga mengganti beberapa kali kuas pada bagian ini. Nah, ini aku lagi pamerin beberapa lukisan yang udah aku kerjakan. Uh, ini yang udah jadi ya. Jadi beberapa projectnya dan masih ada di rumah. Kalau suka boleh komen ya. Kalau tahu mau beli silakan boleh. Jadi beberapa yang ada nanti aku kasih link yang jualnya. Link tokonya ya bisa jual online. Kalau sekitar Jabodetabek bisa aku antar. Nah, ayo kita lanjut lagi. Nah, aku nih masih ngelanjutin ngebuat ranting-ranting. Ini agak lama ya prosesnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini aku percepat ya proses pengerjaannya. Aku masih uh, menyelesaikan beberapa bagian dari ranting pohon itu. Nah, ini kira-kira begini prosesnya. Pelan-pelan aku masih merencanakan pelan-pelan. Tetap mengganti ukuran kuas yang lain untuk ranting pohon yang lebih kecil. Nah, ini terus aku lakukan sampai terlihat ranting pohon agak bermekaran ya, jadi agak lebih banyak karena emang daunannya lagi nggak ada. Sebenarnya lebih gampang bikin pohon dengan daun daripada dengan ranting, karena kalau ranting itu agak lebih detail tarikannya dan harus lebih alami.
kalau versi saya ya. Nah, ini aku berikan beberapa efek warna lighting, warna putih di balik pepohonannya. Lalu ini masih melanjutkan bagian-bagian yang aku rasa masih perlu dilakukan sentuhan-sentuhan ranting, cahayaan. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Gimana menurut kalian hasilnya? Nah, ini beberapa lighting yang aku isi. Nah ini aku percepat biar cepat jadinya, karena lama banget kalau ngerjainnya. Nah, ini semua aku kasih lighting. Nah, akhirnya jadinya begini. Udah mulai kelihatan bentuknya. Aku masih melanjutkan, masih warna-warna yang sama, aku pilih hitam, putih. Terus aku lanjutin buat tadinya mau bikin dedaunan sedikit, tapi ternyata makin ditambahin rasanya makin romantis nuansanya ya, jadi sepertinya akhirnya aku nambahin beberapa dedaunan yang berjatuhan di bagian bawah, lalu nanti nah ini kan pengerjaannya agak lama, di tap-tap beberapa kali, ini juga beberapa kali aku ganti kuas, ganti warna. Aku masih pakai warna putih, hitam, dan beberapa kali aku kasih sentuhan warna biru. Memang kebiasaan aku kalau ngeblend langsung di kanvasnya, jadi tapi ngambilnya kira-kira, jadi nggak langsung besar, sehingga efek-efeknya nanti lebih kelihatan juga. Kalau misalnya kamu memadukannya lebih besar, berbahaya kan, jadinya rusak gambarnya. Nah, kira-kira ini dedaunannya udah mulai kelihatan. Nah, aku makin ngerjainnya, makin padat ya, jadi aku kerjainnya padat. Video ini aku buat sebenarnya sambil nge-live di TikTok, jadi kalau di TikTok sambil aku ceritakan prosesnya, tapi di sini aku udah potong-potong biar lebih cepat. Nah, akhirnya aku pastikan tuh warna-warna lightingnya ada di mana. Aku isi warna putih, putih ya, biasanya pakai untuk lighting tuh warna putih. Dan lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, ini aku mulai ngasih dedaunan yang kira-kira lagi ditiupin angin. Nah, ini hasilnya. Nah, ini buat yang mau, lukisannya aku ada taruh di keranjang TikTok. Boleh DM kalau mau ya. Makasih telah menonton.